pemprosesan dalam pembuatan itu kalau lihat ini manual kan Mas Bro? Manual. Kenapa nggak ada mesin? Alhamdulillah kita sekarang bisa ngobrol sederhana bersama siapa namanya Mas Bro? Huda Bro. Huda, Mas Huda. Ya, alhamdulillah sekarang kita mau ngobrol sederhana tentang proses pembuatan kerajinan tangan, tentang kerumah tanggaan. Nah, di sini ada yang saya pegang ini kalau nggak salah apa ini Mas? Telenan ya? Telenan. Kalau yang Mas Huda pegang itu Pentong. pentong apa centong? Centong. Ya, centong. Kalau bahasa Indonesianya saya juga tahu, centong lah ya. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol proses bagaimana prosesnya bagaimana sampai menjadi layak dipasarkan. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, like dan komen silakan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Ya, selamat sore Mas Bro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kira-kira mulai kapan Mas Bro mulai kerja sebagai pengrajin centong atau sejenisnya ini? Oh, habis sekolah lah. Lulus sekolah. Lulus sekolah SD, SMP apa? SMK. SMK. Ya. Itu pun buat apa ya? Ya, buat masukan lah. Nggak ada lain. Nggak. Cuma batu loncatan. Betul betul. Sampai sekarang ya? Ya, Masih insya Allah lah. Oke, turun. Berarti udah berapa tahun? Sekitar Kurang lebih ya, masih 1,5 tahun lah. ya dalam prosesnya Mas Huda dalam pembuatan ini itu sehari kira-kira dapat berapa biji? Sebentar, sebelum itu Mas Huda mengerjakan yang apa? Yang telenan atau yang Ya centong? semacam inilah, semacam entong. Kalau kelena sama ini apa khusus sama. Oke. Dalam berarti garap semuanya Mas Huda? Iya, dari yang kecil sampai yang super. Jadi yang super. Jadi di sini ada telenan atau centong atau ulek-ulek juga ada. Semua kayu bahan. Oke. Perkiraan dalam sehari Mas Bro dapat berapa? Ya, kurang lebih ya 100 biji Yang seperti apa? Semuanya. Itu udah random semuanya. random. 100 biji. Soalnya kan papan nggak tentu gede. Iya, betul. Besar semua. Jadi ada yang kecil, ada yang lebar gitu kan. Kita ngikutin bahan. Berarti random ya 100 itu. Yoi. Dan menyesuaikan lebar dan luas daripada kayu. Jadi kalau kayu ambilkan satu, coba satu. Iya, ambilkan satu. Kalau ini buat apa biasanya? Ini biasanya dibuat yang model apa? Kalau kayak itu mah biasanya Gila. lo bikin inilah kan Oh. pas. Oh, ini udah ukuran ini. Iya. Kalau yang lebih besar dari ini berarti. Kalau ini bisa enggak? Atau beda kayu? Ya nyampe, tapi kan dapatnya berapa coba? Kalau buat bikin ini kan dapat, sayang lah kalau bikin ini cuma dapat 2 loh, dapat 2. Tapi kayaknya beda ya. Beda kayaknya. Ini kayu apa? Sono ya, kalau nggak salah ini kayu sono. Ini Kayu turu. Kalau ini kayu, Turu. ini kayu anu ini. Yang kuning biasanya kayu apa? Kayu berus mungkin. Ya, kayu virus mungkin ya. Oke, dalam 100 itu kalau dinominalkan uang berapa? Ya sekitar mungkin 100.000. 100.000? Ya lebih lah, lebih dikit. Mungkin kira-kira gitu satu hari. Satu hari 100.000. Iya. Berarti satu hari 100.000. Kurang lebih ya 100.000 berapa? Lebih dikit. Berarti sehari bisa 100.000. Kalau sebulan, kalau libur per minggu berarti 2.600.000 ya. Tapi pernah nggak dari juragan targetnya sekian hari? Ditarget gitu nggak? Enggak, tergantung yang kerja. Kalau bisa ya sebanyaknya, kalau nggak bisa ya semampu kita lah. Sistemnya gitu. Sistemnya seperti itu. Nggak ada Kalau ditentukan oleh juragan mah sama aja ikut Belanda yuk. Ikut Belanda aja. kerja Bu.
kerja. Tapi kan sistemnya kadang di tempat-tempat perusahaan atau di kerajinan tuh karyawan ditarget. Kalau di sini enggak ya? Enggak. Di sini ya tergantung sih, soalnya kan borongan juga. Apa bedanya borongan sama enggak? Kalau borongan mah tergantung yang kerja, kalau enggak kan terkait oleh perusahaan yang ngatur. Oh, jadi kalau hasil nominal atau uang itu tergantung dari Mas Bro sendiri. Iya, dari yang kerja. Kalau kerjanya wah cepat, hasilnya banyak. Oke kan tadi kan ngomong 100 biji yang apa namanya? Perolehan sehari. Maksimal berapa? Misalnya dalam kondisi semangat, kondisi 150, mentok 200 lah. 200 ya? 200. Itu maksimal. Ya, Kalau seandainya lagi males, lagi males ya mungkin 50 lah udah 50. selesai. Udah rehat. Udah rehat lah. Jam berapa sampai jam berapa? Mulai kerjanya Mas Bro? Ya jam 7 biasanya sih, normalnya jam 7. Kalau yang lembur-lembur kan habis sholat subuh ngaji dulu baru kerja terus sampai sore nanti malamnya dilanjut lagi. Jadi habis sholat subuh ngaji. Oh, ngaji lah. Ini. Jadi poin plusnya Mas Bro itu tetap melaksanakan kewajiban, itu bukan kewajiban ya, sunnah Nabi ngaji sebagai orang Muslim. Mungkin kalau sebagai orang Nasrani misa ya, misa pagi itu ada di teman-teman Nasrani atau saudara Nasrani. Pernah sampai Isya? Udah pernah sampai jam 10 kan, kurang lebih. Nggak capek itu? Nggak Namanya semangat nggak ada capek Mas Bro. Oh gitu ya? Ya iya. Tapi kalau males? Namanya males ya, meski udah sampai duhur ya udah capek. Jadi jam berapa? Isya juga ya, jam 10. Tapi sebenarnya waktunya fleksibel, terserah Mas Bro. Saya kalau pengen dapat banyak ya kayak gitu. Pokoknya semangat ya. Semangat aja. Dalam harga satuan itu kalau misalnya ini super ya. Super itu berapa? 600. 600. Ya. 600 kalau yang kecil. Paling Ini yang di belakang Mas Bro berapa? Coba diperlihatkan di kamera. ini Ya. 150. Ya. Berapa? 200. Oke. Itu yang gini. Prosesnya mohon maaf, saya lihat satu aja. Ini proses seperti ini udah 600 atau ada proses Iya, lain? Udah kayak gitu. Setahu saya sih yang dipasarkan itu lebih halus kayaknya. Lebih halus mah beda. Masuk ke penghalusan. Berarti Mas Bro Mentah. produksinya sampai setengah jadi. Pernah produksi Pernah. sampai selesai? Berarti Mahal. berapa kalau sampai selesai siap dipasarkan? Satu bijinya kalau nggak salah sih 1000. Tanya berapa? 1000 atau berapa 1000 kayaknya. Kalau dari nol loh, kalau nggak dari nol dari Rp1.000 satu bijinya satu biji. kurang lebih sih. Kalau ini kan kayaknya kan random kan tadi itu. Ini berapa? Kalau itu mah nggak pernah buat bikin soalnya Bos Bro. Oh beda. Berarti kamu punya apa namanya? Punya yang membuat sendiri, kamu udah ditentukan. Berarti yang Mas Bro buat apa aja? Centong besar, super, centong kecil, terus apa? Ya aja? dari kecil sampai sama cutil. Spatula kalau kita ngomongnya. Spatula itu. Kalau sini mah cutil. Judel. Sudel. Ini. Tapi kan sudel juga ada yang besar ya Mas Bro. Ada super. Ini berapa? Sampai Sama setengah lah jadi. Sama lah kayak. 250. Nah, ini 250. Kalau yang besar? Sudel yang besar? lah. Sama ya? Kan masuk super juga. Kenapa dikasih aku nih Bro? Oke, berarti Mas Bro itu setengah jadi. Jadinya juga di sini. Sampai jadinya atau di tempat lain? Setahu gue ada sih tempat yang Kalau sekarang sih sampai jadi. Kalau sekarang sampai sampai halus. sampai pemasaran. Ya. Kalau dulu? Kalau dulu sih enggak, setengah jadi udah kirim. Ada yang dikirim. Kan kalau ada pesan yang halus itu harus sampai halus. Jadi sebenarnya di sini juga tempat pembuatan setengah jadi atau sampai jadi. Ya. Kalau setengah jadi itu dikirim kemana penghalusannya? Ya bisa jadi ke Batu, Batu, Kediri.
Kediri. Ya, pokoknya bagian Jawa Timur masih lah. Pemasarannya masih Jawa Timur. Ya, masih Jawa Timur. Oke, untuk pertanyaannya, pemrosesan dalam pembuatan itu kalau lihat ini manual kan Mas Bro? Manual. Kenapa nggak ada mesin? Kan saya lihat ada bagian mesin ini, ada bagian mesin di luar. Sebagian itu. Ya, karena di sini nih apa ya, memanfaatkan alat yang ada dulu. Jadi 50% atau sampai 70% manual. Iya, 70% lah manual. Soalnya kalau nanti ya biasanya kalau pakai alat-alat gede semua nipis Mas Bro. Untuk Nipis maksudnya? soalnya mesin potong listrik. Oh gitu. Begitu. Kalau pengen pengusaha itu bukan masalah kita punya apa namanya alat gede, alat Betul. tapi perhitungan dulu. Betul. Perhitungan kalau masukannya enggak, maksudnya kecil, bagaimana kita itu pengeluar untuk memasarkan itu masih hasil lah. Kalau pakai alat gede, sedangkan masukannya kecil, ya enggak ada apa-apanya Mas Bro, enggak dapat Mas Bro. Betul. Makanya dibikin manual. Gitu. Dan pakai ini ya? Nah kecuali lancar kita udah kirim ke sampai ke luar negeri semua, kirim terus stok untuk orderan banyak setiap hari ya, itu bisa pakai alat gede. Apalagi zaman sekarang nih masih zamannya corona nyau ya kan. Kenapa kalau corona? Itu berpengaruh nggak corona? Pengaruh lah, semua sepi kan. Sepi. Kadang ya nggak usah cerita yang ini kah, ada juga pengusaha yang udah gulung tikar karena zamannya sekarang. Oh gitu ya. Corona nyau. Itu juga terasa sama Mas Bro sebagai pengrajin. Ya iyalah, tambah Nipis ya? Nipis. Tapi alhamdulillah masih Ada terus. ada terus, meskipun nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ibaratnya bandingnya kalau sekarang nih Betul. banding 10 sama 100. Kalau dulu 100, kalau sekarang 10 gitu. Penurunannya sampai 90% Yo, adanya corona ini. Berarti corona pernah nganggur Mas Bro? Waktu awal atau enggak, sebenarnya tetap jalan tapi hanya Iya, kita berjalan, tapi cuma kan kan ada orang pesan baru. Gitu. Tapi sekarang ya mudah-mudahan nanti ke depannya berjalan lancar seperti itu. Oke, harapan Mas Bro gimana sebagai pengrajin ini? Ya Ke pemerintah, ke pengusaha, ke ya harapannya sih dari atasan dulu ya, dari itu presiden lah, untuk bagaimana rakyat ini menjadi makmur kayak dulu. Jadi kan kayak di luar negeri kan udah nggak ada, udah bebas. Maksudnya gimana? Udah bebas, udah berkerumun ya, udah nggak ada apa-apa, cuma kan betul masih ini bermasker. Kalau di Indonesia udahlah, nggak tahu lagi ini mau ngapain, coba bro. Jadi gitu ya Mas Bro, kebijakan pemerintah juga menentukan hidup berjalannya pengrajin juga. Karena rakyat itu tergantung atasannya. Kalau atasnya bisa adil sama diri sendiri kepada rakyat Dan rakyatnya. insya Allah. Oke, ini kan termasuk alatnya ya. Ini namanya gaji apa? Pentang Gaji pendang. Ini prosesnya di ya bagian Ngaji. ini belakung nih bentuk berarti bentuk melengkungnya prosesnya pakai ini. ya. Jadi untuk gaji itu sama itu kok kemana? Ini itu juga. Itu prosesnya di apa? Itu mesin itu. Membuang ini penghalusan ini. Pengalusan Ya kan kalau masih mentah kan kasar. ya. Nah, ini ada halus ya kayak gitu lah. Pakai itu. Nah, Kalau itu motong
motong gimana? Kan anehnya gini nih. Ya. Sini ada dipotong coba gitu. Hanya itu tok ya mesinnya. Mesinnya. Untuk yang melengkung kayak gini Ya pakai ini. pakai ini. Iya. Enggak sulit Mas Bro. Ya sulit mungkin yang pertama ya. Kalau pertama belajar bisa sulit. Nggak ada orang belajar itu langsung bisa, nggak ada. Betul. Bayi aja bro masih berangkat, nggak langsung lari. Oke, Mas Bro, di belakang itu apa Mas Bro? Saya baru tahu tadi. Kok beda sama ini? Sama, cuma beda bentuk aja. Apa itu? Kalau ini mah apa ya? Yang terenan nggak pakai pegangan loh. Kalau yang itu Oh kan iya pegang. betul, iya pegang. Jadi kalau ini Oh, terenan duduk ini kalau nggak salah. Ya, terenan duduk. Ini udah siap. Masih belum. Kayaknya belum masih. Kalau belum setahu halus. ada kakinya. Iya nggak sih? Udah nggak zaman nggak ada kakinya. Orangnya yang ada kakinya nih yang zaman nih. Jadi gini udah hanya dihaluskan. Ya ada. Nggak tahu sih kalau biasanya emang kayak gitu Langsung dari kiri. gini. Tapi ini bukan tanggung jawabnya Mas Bro. Bukan. Itu bosnya sendiri yang tanggung jawab nih yang bikin kayak gini mah. Bosnya di belakang loh. Mungkin itu teman-teman dari obrolan kami, pengrajin rumah tangga, keperluan rumah tangga khususnya dapur. Ya, seperti itu konsepnya dari awal demikian, seperti yang kita ketahui seperti ini, sehingga sampai pemasaran Mas Bro ya, ada yang regional, nasional sampai internasional. Ya, mungkin itu obrolan sederhana buat kami. Terima kasih Mas Bro. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Bye bye.